Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas tentang buku kerja dengan judul Membangun Usaha yang Efektif. Di sini saya, Zaki Rangga Fajar, sebagai Junior Business Fasilitator dengan NIM 2210302165 di mata kuliah Kewirausahaan 1. Di sini saya akan membahas tentang konsep bisnis untuk produk jasa konsultansi. Di sini ada Mongopi untuk nama produknya. Lalu di sini ada penyusunan konsep bisnis yang membahas tentang food and beverage atau warkop kekinian. Lalu di sini ada langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Untuk kriteria di sini terbagi menjadi 3 poin. Untuk poin 1.1 yaitu nama produk dan jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Untuk produknya di sini ada signatur Mongopi, untuk jasanya ada food and beverage. Lalu poin 1.2 yaitu ada deskripsi produk jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan atau singkat, jelas, dan kata kunci. Untuk rekaman hasil di sini ada deskripsi produk dan jasa, yaitu ada signatur Mongopi adalah minuman kopi olahan yang terbuat dari biji kopi asli yang disajikan menggunakan fresh mix serta simple syrup yang dipadukan biskuit marin. Untuk jasanya itu sama seperti yang sebelumnya, ia masuk ke kategori food and beverage. Lalu untuk poin yang 1.3, bentuk paket penjualan atau packaging yang diidentifikasikan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Untuk rekam hasilnya dari poin 1.3 yaitu bentuk paket penjualan satuan dalam gelas ous yang telah disesuaikan untuk satu produk itu sendiri. Lalu untuk yang selanjutnya masuk ke langkah yang kedua, itu terbagi menjadi 2 bagian. Poin 2.1 ialah target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk dan jasa itu sendiri. Lalu di sini ada rekaman hasilnya. Untuk poin 2.1, untuk rekaman hasilnya ada target pengguna atau klien yang digunakan adalah pemasaran tersegmentasi atau pemasaran yang dibedakan. Lalu di sini ada pemasaran terkonsentrasi. Lanjut poin 2.2, di sini ada target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Untuk rekaman hasil dari 2.2, target lokasi pemasaran yaitu yang digunakan distrik, kecamatan, sampai kelurahan. Lalu untuk target lokasi pemasaran berikutnya adalah di provinsi, yaitu di DKI Jakarta. Yang selanjutnya masuk ke poin ketiga, yaitu adalah identifikasi alasan mengembangkan produk. Di poin ketiga ini terbagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama, di poin 3.1 ada kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Rekaman hasil dari poin 3.1 ada kesenjangan produk atau jasa, yaitu pasokan, distribusi resmi, ada akses, pengiriman domestik, dan kualitas. Nah, dari kualitas ini kita menggunakan kualitas yang terbaik. Lalu selanjutnya ada poin 3.2, yaitu peluang pasar yang diidentifikasikan berdasarkan hasil survei dan analisa. Untuk rekam hasilnya dari poin 3.2 yaitu adalah peluang pasar. Peluang pasar terbagi menjadi penetrasi pasar, itu menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Lalu mengembangkan pasar atau menjual produk yang ada di pasar baru, baik segmen geografis atau produk baru yang memperkenalkan produk baru terhadap lingkungan baru. Lalu menggunakan pengembangan produk untuk menjual produk baru di pasar yang sudah ada atau pemasaran secara massal. Lalu di sini ada diversifikasi atau menjual produk baru di pasar yang baru. Lalu untuk poin yang keempat adalah mengembangkan fitur spesial. Di fitur spesial ini ada 4 poin. Di poin 4.1 ada tujuan produk atau jasa dan penggunaan, diidentifikasikan berdasarkan survei dan analisa. Lalu di sini ada tujuan produk atau jasa dan penggunaan dari produk kenyamanan. Dari produk kenyamanan ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Lalu di sini juga ada produk belanja atau konsumen bisanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Lalu di sini ada produk khusus. Produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membantunya. Lalu yang berikutnya di sini ada produk yang tidak dipikirkan pembeli atau konsumen biasanya tidak mencari produk ini karena mereka tidak tahu bahwa mereka membutuhkannya.
Lalu untuk di poin yang 4.2 di sini ada fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasikan berdasarkan analisa tujuan dan penggunaannya. Di sini ada fitur-fitur utama atau janji yang memberikan sebuah kualitas terbaik pada produk. Lalu di sini ada posisi atau tempat dan kenyamanan pembeli agar dapat lebih banyak mengeluarkan waktu di tempat kami. Nah, selanjutnya ada poin 4.3 atau manfaat produk jasa diidentifikasikan sesuai pemangku kepentingan. Di sini dari poin 4.3 ada manfaat produk atau jasa. Manfaat kesehatan mempengaruhi terhadap tubuh si pembeli. Lalu ada manfaat kenyamanan pada saat menikmati produk dari kami. Di sini ada manfaat keamanan, menjunjung tinggi sebuah kejujuran dan ketertiban di lingkungan usaha. Selanjutnya ada poin 4.4. Reliabilitas produk atau jasa diidentifikasikan sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk atau jasa mencakupi ruang lingkup rencana atau ruko dan halaman rumah. Yang selanjutnya ada area bisnis utama atau area pendidikan dan bisnis. Lalu di sini ada ketergantungan antara berbagai area bisnis dan fungsi, yaitu kompetitor membantu proses berjalannya penjualan. Untuk yang selanjutnya di poin yang kelima, mengembangkan tim manajemen. Di poin kelima ini terbagi menjadi 2 poin. 5.1 atau personal branding team konsultan diidentifikasikan berdasarkan portofolionya, yaitu personal branding team konsultan mencakupi portofolio atau foto produk, penghargaan atau best seller produk ataupun sertifikat terkait. Lalu di sini ada sertifikat atau kompetensi pemilik usaha yang memberikan informasi terhadap pembeli bahwa pemilik toko mempunyai kompetensi yang layak untuk menyajikan sebuah produk tersebut. Lalu di sini ada pengakuan masyarakat terhadap produk itu sendiri, yaitu seperti testimoni terhadap produk itu sendiri. Dan selanjutnya ada poin 5.2. Kualifikasi tim diidentifikasikan sesuai kerangka kualifikasi nasional, yaitu mencakupi kualifikasi tim level kerangka kualifikasi 1 sampai dengan 9. Yang selanjutnya ada level okupansi dan banyak hal lainnya. Sekian pemaparan buku kerja yang berjudul Membangun Usaha yang Efektif. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.